Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga besar Kosek 1 Medan yang dimuliakan Allah. Pagi ini Rasulullah mengingatkan kita. Man shalla alayya hina yusibuhu asron. Siapa yang bersolawat kepadaku pagi 10 kali. Wa yumsi asron, sore 10 kali. Atrokathu syafa'ati yaumal qiyamah. Engkau layak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Sebelum panjang penjelasan, mari kita amalkan pesan Nabi di pagi ini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Babu sholatil jamaah. Satu bab yang menjelaskan solat berjamaah, kaifiat dan problematikanya. Rujukan kita kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Hasan Salim Al-Kaf. Al-jama'atu lughatan. Jamaah menurut bahasa. At-ta'ifatu artinya kelompok atau golongan. Dalam An-Nisa 102 Allah berfirman, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah sekolongan dari mereka berdiri solat besertamu. Artinya berjamaah. Di ayat yang lain, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu mendirikan solat di tengah-tengah mereka. Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa perintah solat berjamaah itu tetap dilakukan walau kondisi perang. Artinya perang aja disuruh solat berjamaah, apalagi dalam kondisi damai, tentu lebih layak.
Bagaimana solat berjamaah ketika perang? Gantian. Namanya solat khauf. Pamannya ada 2 baris. Baris pertama solat dulu 1 rakaat. Yang baris kedua megang senjata. Ya, jadi matanya tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang di mana musuh berada. Udah selesai yang baris pertama 1 rakaat, gantian. Orang itu pula berjaga. Yang di belakang baris kedua solat 1 rakaat. Begitulah ganti-gantian sampai habis. Jadi melihat tempat sujud itu dianjurkan. Arahkan wajahmu, matamu melihat tempat sujudmu, kata Nabi. Untuk apa fungsinya? Agar melahirkan khusyuk. Tapi pada beberapa keadaan boleh solat tak melihat tempat sujud. Pertama, saat kita berada di depan Ka'bah. Saat kita berada di depan Ka'bah, sunnahnya tidak melihat tempat sujud, tapi sunnahnya memandang Ka'bah. Kenapa? Salah satu alasan orang datang ke Baitullah itu tawaf dan memandang Ka'bah. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar Ali Baharu, di Baitullah itu, Ka'bah itu, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat. Dan itu enggak ada di mana-mana, cuma ada di situ. 120 rahmat itu Allah bagi 3. 60 rahmat dikasih Allah untuk orang yang tawaf. 40 untuk yang sholat. 20 untuk orang yang melihat Ka'bah saja. Kenapa yang tawaf dia dapat 60? Karena dia melakukan 3. Pertama tawaf 20. Habis tawaf pasti dia sholat 20. Waktu sholat matanya memandang Ka'bah 20. Maka 60 dia dapat. Orang yang sholat saja dia dapat 40 rahmat. Karena dia melakukan 2 meninggalkan 1. Apa yang dilakukannya? Sholat 20. Matanya kemana? Memandang Ka'bah 20. Kenapa nggak dapat 60? Karena dia nggak tawaf. Nah, orang yang memandang Ka'bah saja dapat 20 rahmat. Karena dia melakukan 1 meninggalkan 2. Apa yang dilakukannya? Melihat Ka'bah. Kenapa nggak dapat 60? Karena dia tak sholat, karena dia tidak tawaf. Jadi melihat Ka'bah saja takjub, melihat memandang kebesaran Allah itu dapat 20 rahmat. Nggak dapat di mana-mana. Nah, jadi saat kita sholat di depan Ka'bah, mata tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang Ka'bah, memandang kebesaran Allah. Nah, yang kedua, kapan sholat tidak melihat tempat sujud? Ketika tasyahud. Awal atau akhir. Jadi ketika tasyahud, mata itu memandang ujung telunjuk, tidak memandang tempat sujud. Jadi kapan memandangnya? Tergantung pahamnya. Kalau ikut ulama Hambali langsung tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyib sampai habis. Dari at-tahiyatul udah angkat tangan. Kalau ikut pendapat ulama-ulama Syafi'i pada nama Allah, tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, assalamu alaina, asyhadu an la ilaha illallah. Batu. Mata memandang. Kalau ikut pendapat Hanafi, ada nama Allah angkat nggak ada turun, ada angkat nggak ada turun, ada angkat nggak ada turun. Kalau ikut pendapat ulama-ulama Maliki, itu goyang terus. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul sampai habis. Yang mana ikut terserahlah. Penting ketika tasyahud, mata tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang ujung telunjuk. Kemudian, kapan lagi kita boleh sholat tidak melihat tempat sujud? Saat sholat khauf, itulah sholat perang tadi. Mau perang, mau dihantui rasa was-was, dia nggak perang. Tapi dia was-was kayaknya aja yang melihat-lihat dia. Jadi sholat itu tidak melihat tempat sujud. Tapi sambil sholat, bismillahirrahmanirrahim, mata yang melirik-lirik, aman nggak? Apalagi dalam kondisi perang. Jadi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dalam kondisi perang pun tetap salat berjamaah. Apalagi dalam kondisi damai, tentu salat berjamaah itu lebih aman dan lebih pantas untuk dilakukan. Wa syar'an, adapun salat berjamaah menurut syariat, rabtu salatil ma'mumi bi salatil imami.
menyambung solatnya makmum dengan solatnya imam. Jadi solat berjamaah itu berarti ada imam, ada makmum. Nah, imam itu dinasihati sama Nabi. Al-imamu dhaman. Imam itu adalah penjamin. Jadi sah tidaknya, naik tidaknya, makbul tidaknya, mikrat tidaknya solat itu ada pengaruhnya di pundak imam. Maka kata Nabi, al-imamu dhaman, imam itu penjamin. Maka seorang imam juga harus membenahi dirinya supaya sempurna solat itu. Apa syarat menjadi imam? Satu, alim, ada perilmuannya walaupun dia bukan tamatan luar negeri, enggak perlu itu. Penting ada ilmu perimamannya dikit-dikit jadilah. Banyak kali nanti jadi syekh lah. Sempat di TNI ini ada syekh, udahlah pensiun aja lah bapak jadi TNI. Syekh aja keliling kemana-mana. Kemudian yang kedua, taat. Apa itu taat? Banyak kebaikannya, sikit kemaksiatannya. Dibilang tak berdosa tak mungkin, tapi udah lebih banyak pahalanya daripada dosanya, gitu aja lah. Ketiga, fasih. Kalau fasih itu yang mulut, kalau kurang fasih belajar. Di mana yang ahli, ayo datangi, jangan malu, apalagi awak imam belajar. Kadang-kadang makmum itu ada lebih fasih daripada imamnya. Tapi kalau ada makmum fasih, dibiarkan imamnya tak fasih. Kalau dalam bahasa fikih, tidak sah solatnya. Dia enggak sah solat dia. Kenapa? Dibiarkannya orang bodoh jadi imam. Maka ditegurnya, salah kok itu begini ya. Cuman kadang masyarakat ini ditegur itu pula penyakitnya. Ditegur awak yang dijauhi. Nah, dia ujung-ujungnya mau perokok. Dia tetap datang ke masjid. Cuman karena fatalnya bacaan imam itu tak berani dia menegurnya, dia mau perokok. Mau perokok itu tetap di barisan, tapi enggak keluar. Tetap ruku imamnya ruku dia. Bangkit imamnya bangkit dia. Sujud imamnya sujud dia. Tapi niatnya udah niat sendiri. Nah, kemudian apa lagi? Kuat ingatan. Kalau enggak kuat ingatan, jangan maju. Nanti berputar kaset. Kan saya selalu bilang, apa ayat yang suka berputar? Wal asri larinya ke atin. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Makmumnya pun diam aja. Ditegur. Subhanallah. Kalau enggak paham dia, ajari. Enggak paham juga dia. Imamnya pun, kalau udah berputar-putar enggak dapat lagi, jangan cari ayat lain, langsung ruku. Selalu saya bilang, kalau ayatnya baru dihafal jam 6 sore, jangan dilonceng setengah 7. Dor, jadi imam mau ayat panjang, bersalahan. Makmum pun satu yang tak ada yang hafal. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin. Wa yubasyirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Mulailah lupa. Wa annal ladzina la. Udah 2 kali. Makmumnya kena lah imamnya nih, kena lah ini. Enggak dapat juga. Makmum kayak mana mau ditegurnya, dia pun tak hafal. Terakhir berubah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Ya, ujung-ujungnya inna a'tayna juga. Kayak tengok-tengok siapa makmumnya. Makmumnya hafiz Quran. Tekan Yasin itu 1 kali berdiri. Kalau makmumnya kayak kita ini udah lain. Inna a'tayna aja lah ya kan. Apalagi sholat zuhur ayatnya panjang-panjang. Malah kapan makannya ini katanya. Nah, jadi Bapak jemaah, al-imamu dhaman. Imam itu adalah penjamin. Ustaz apa? Yang kelima satu lagi. Ya, yang lebih tua. Lebih tua udah kawin. Ustaz di kampung kami ada 2 orang. Siapa pilih jadi imam? Yang alim. Sama yang taat. Sama yang fasih. Sama yang kuat ingatan. Sama juga yang udah kawin. Sama juga cari yang duluan Islam. Dari nenek-neneknya udah Islam Ustaz.
Cari yang duluan tinggal di kampung kalian tuh. Sama-sama tanggal 2 jam 2 2002 Ustaz. Cari yang suka pakaiannya rapi. Berjubah dua-duanya Ustaz. Cari yang suka pakai minyak wangi. Malaikat pagi, malaikat rahmat mereknya Ustaz. Nah, kalau begitu cari yang mukanya ganteng. Muka artis dua-duanya Ustaz. Penyesalan terakhir cari yang bininya 2 orang. Nah, terkejut ya. Belum pernah. Kenapa? Memiliki istri 2 lebih besar tanggung jawabnya daripada 1. Dia jadi imam. Ya, usah Bapak pikir-pikirkan. Aku cuma bilang aja ini. Mana tahu saya kalah ini rupanya resep. Aqalluha, sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya berjamaah itu imamun wa makmumun. Minimal solat berjamaah itu dilakukan 1 imam 1 makmum. Kalau 1 imam 1 makmum jangan jauh kali jaraknya Pak. Ini kadang memang 1 imam 1 makmum, imamnya di situ, makmumnya di sini. Kalau 1 imam 1 makmum jaraknya hanya ini tumit imam, nah, ini ujung kaki makmum, segini jaraknya. Sini praktek kita ya. Nah, jadi pamannya dia imam di depan. Nah, dia imam. Jadi jarak makmum tuh ini aja. Nah, segini. Nah, kalau 2 orang. Jangan di belakang imamnya situ, dia di belakang gini. Pas 1 saya tidak. Nah, jangan pula ke kiri. Di sini. Nah, jadi 1 imam 1 makmum itu tuh ujung kakinya tumitnya. Nah, ini imam. Nah, makmumnya. Udah segini. Kalau datang nanti orang kedua, jangan Bapak masuk ke sana. Jadi kayak mana? 2 gendang. Imam maju atau makmum yang mundur. Kadang-kadang imam kan nggak tahu dia. Nah, kalau begitu yang paling pasti makmum lah. Mundurlah makmum itu ke belakang. Supaya ikut sama-sama. Oke. Ya. Nah, banyak itu. Jadi kalau sholat di plaza-plaza, imam dia. Mungkin datang orang satu lagi mau menepuk-nepuk. Kalau mau menepuk-nepuk pundak orang, tengok tepuannya. Jangan sembarang nepuk. Nah, tengok dulu muka waktu. Ini paham gak ini ditepuk ini? Gitu, tepuk mengamuk dia. Baru lagi aku sekali sholat, aku tepuk-tepuk aku. Katanya, gak tahu kok aku mantan. Jadi tengok mukanya. Ini kayaknya paham dia nih. Jadi bagaimana caranya? Takbir dulu baru tepuk. Jangan tepuk dulu baru takbir. Kalau Bapak menepuk dulu baru takbir, berarti Bapak mengganggu orang sholat. Hukumnya haram. Tapi kalau takbir dulu, udah bagian dari sholat. Allahu Akbar. Oh, gini kan aja sih, jangan belepok. Mentang-mentang kawannya tepukkan dari belakang. Jadi, takbir dulu baru tepuk. Jangan tepuk dulu baru takbir. Nah, tapi itu pun sebenarnya menepuk itu masih khilafiyah ya. Ada yang nerima, ada yang tidak. Kalau saya ditanya, aku tengok orangnya, saya lebih suka membesarkan suara di sampingnya daripada menepuk-nepuk dia. Kok latah dia? Habis sholatnya gara-gara. Ada orang latah baik Pak, yang dibilangnya astagfirullah, subhanallah. Kok latahnya kaki-kaki 3 itu yang dibilangnya? Dasar. Hancur sholat waktu gara-gara Pak. Jadi aqalluha imamun wa makmumun. Patusamma jama'atun. Dengan demikian sudah disebut berjamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah. Dan sudah mendapat pahala berjamaah. Walaupun 1 imam 1 makmum. Memang dalam hadis, makin banyak makmumnya, makin besar padilahnya. Cuman seminimal-minimalnya. Yang disebut dengan berjamaah itu 1 imam 1 makmum. Sama juga dengan doa berjamaah. Doa berjamaah itu nggak perlu 1 masjid, nggak perlu 1 lapangan merdeka. 1 imam 1 makmum. Ada orang bertanya, ada nggak dalilnya dalam Quran sholat berjamaah? Biar kutunjukkan. Nanti tengok surah Yunus ayat 88. Yunus 88. Di mana waktu itu Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkannya. Berarti Musa berdoa, Harun mengaminkan. Wa qala Musa, dan Musa berdoa.
Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinatu wa amwala fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana atmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nabi Musa berdoa, memang doa itu dia minkan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam hidup mereka. Ya Tuhan kami, akibatnya dengan harta itu menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Apalah jawaban Allah terhadap dua orang itu? Wa qala dan Allah menjawab, qad ajibat da'watukuma, sungguh aku telah perkenankan doa kalian berdua. Ketika menjelaskan ayat ini, hampir mayoritas tafsir di dunia ini jawabannya sama. Saya enggak sebutkan semuanya. Pertama dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, apa maksudnya? Da'a Musa wa ammana Harun. Musa berdoa, Harun mengaminkan. Berarti satu imam, satu makmum. Dalam tafsir Jalalain, wa ammana Haruna ala du'agi. Harun telah mengaminkan doanya Musa. Berarti Musa yang berdoa, Harun mengaminkan. Rabbana amin. Rabbana amin. Kemudian salah satu pakar tafsir kontemporer asal Madinah, almarhum Profesor Dr. Ali As-Sabuni, dalam sebuah tafsirnya apa katanya? Kana Musa yad'u wa Harunu yu'ammin. Adalah Musa berdoa dan Harun mengaminkan doanya Musa. Panusibatit da'watu ilaihima, maka dinisbatkanlah berdoa berjamaah itu kepada keduanya. Berarti Musa berdoa, Harun mengaminkan. Berarti ada dalilnya Pak dalam Quran. Jadi kalau ada yang bilang, gak ada itu dalilnya berdoa dalam Quran, inilah dalilnya. Da'a Musa wa Harun. Kan gak perlu panjang-panjang mentafsirnya. Musa berdoa, Harun mengaminkan. Apa sekurang-kurang berjamaah tadi? Satu imam, satu makmum. Cuma karena doa berjamaah itu tak rukun, tak wajib, tak syarat. Siapa yang suka ikut, enggak suka la ba'sa bih. Enggak ada masalah. Perkara mengangkat tangan. Salah satu pakar hadis internasional dunia, almarhum As-Syekh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Sorob An-Nawawi, mengarang satu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, khusus hadis namanya Syarah Sahih Muslim. Dia bisa tunjukkan 40 hadis doa mengangkat tangan. Sekiranya, ini pakai sekiranya ya, sekiranya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu hadisnya doib, 40 hadis Pak. Doib tambah doib tambah doib naik Hasan. Hasan li ghairi dulu. Hasan li ghairi jadi Hasan. Hasan jadi sahih. Masa 40 hadis itu anggaplah semuanya doib, tetap nilainya Hasan. Dan disepakati ulama dunia, hadis yang statusnya Hasan li ghairi saja sudah boleh menjadi dalil dan argumen hukum. 40. Kalau tadi hadisnya satu, okelah, nggak bisa diterima. Kalau 2, masih ragu. Tapi kalau 3, jangan lupa. Periwayat hadis itu, walaupun hadis yang dikeluarkannya doib lemah, tapi ilmunya sikit pun tak ada bandingannya dengan kita. Orang ragu dengan padilah amal. Kitabnya Jamaah Tablik Jalan Gajah, Syekh Kandalawi dari India.
Fadilah amal itu tebalnya sekian. Memang dalamnya nggak semua sohi, nggak semua doib, nggak semua palsu. Ada yang sohi, ada yang doib, ada yang palsu. Tapi jangan lupa, Syekh Al-Kandalawi itu musnid hadis dunia. Dia mampu meriwayatkan hadis. Kita cerca kitabnya, padahal kita dengan pengarang kitab itu nggak ada apa-apanya. Kita cerca kitabnya karena hadisnya banyak yang doib katanya. Coba buat kitab sedoib itu. Mana mampu kita. Saya sudahlah hidup di dunia ini gini aja. Kalau mau amalkan, tak mau ya sudah. Tapi jangan disalahkan. Karena budaya menyalahkan inilah yang membuat kita tak mau bersatu. Jadi Bapak jangan dimuliakan Allah. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Apalah hadis-hadis yang indikasi Nabi itu berdoa. Pernah Nabi itu berdoa mengangkat tangannya begini. Ukuran bahu. Kalau kita pula, tiang benderanya kita berdoa dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Amin. 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 Makin lama makin. Kenapa? Yang berdoa tak ada peperasaannya. Oh, sepanjang Quran doanya. Amin. Amin. Lama-lama. Amin. Lama. Turun tangannya. Kepanjangan. Makanya saya berdoa nggak suka saya panjang-panjang. Apa cara kalian? Doa kirim arwah, ya udah. Alhamdulillah, Rabbir firli, salawat Nabi, doa untuk arwah, 1, 2, 3, selesai. Apa doanya? Kawin. Udah. Alhamdulillah, Allahumma sholli, Rabbir firli, 1, 2, doa kawin. Nah, selesai. Apa panjang-panjang kali? Orang itu yang mau didoain. Doa apa? Mau kami? Kami mau pergi Ustaz, doa keselamatan. Ya udah. Alhamdulillah, Allahumma sholli, Rabbir firli, 1, 2, 3. Doa keselamatan. Tutup dengan selawat. Selesai. Ini sampai doa masuk kamar mandi pun masuk juga. Amin, amin, amin. Fadluha. Adapun fadilah berjamaah itu, ini masih mukaddimah ini Pak. Mengaji fadilah ini, kalau di kitab Arabnya aslinya, salat berjamaah itu sekitar 20 halaman. 20 halaman itu udah ku terjemahkan pelan-pelan, ku terjemahkan. Nanti filenya ku kirim sama Bapak. Ini prediksi saya sampai 5 atau 6 pertemuan baru selesai ini. Mau lebih. Mau lebih. Fadluha. Ini masih mukaddimahnya. Fadilahnya kabirun. Keutamaan solat berjamaah itu cukup besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifakun. Tidak akan meremehkan solat berjamaah itu kecuali orang yang di hatinya terdapat benih-benih nifakun, kemunafikan. Maka kata Nabi, solatnya orang munafik itu maghrib. Kok gitu Ustaz? Coba tengok maghrib. Di masjid manapun pasti ramai. Solatnya orang munafik itu maghrib. Dan solatnya orang beriman itu subuh. Jadi kalau ada saudara kawan Bapak yang rajin solat subuh berjamaah, katakan dia beriman. Ya, Nabi yang nyuruh. Tapi kalau rajin sholat maghrib nggak sholat subuh, katakan dia munafik kau. Baru ditamparnya sekali. Syukur aku mau sholat, kau bilang. Nabi yang bilang. Kenapa? Karena sholat yang paling mudah dilakukan berjamaah sholat maghrib. Maghrib anak-anak pun ikut. Kalau ini masjid ini di kampung penuh ini Pak. Sab pertama orang tua, ketiga orang tua, 4 orang tua, 5, 6, 7, 8 anak-anak pecahan botol itu semuanya. Itulah kadang imbang awak di masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang aku datang, siapa yang ribut tadi? Aku, kok ribut kau? Emangnya masalah buat lu? Aku sekarang tak suka aku jadi imam. Depan rumahku masjid. Jarangnya aku tengok-tengok, udah ada imam maju ke depan, baru aku keluar dari rumah. Nah, kadang takbir dulu orang tuh, kan ribut anak-anak tuh. Pertama Allahu Akbar, aman. Udah baca ayat imam, ribut orang tuh kayak, jailanilah jalan sana jalan sini. Datanglah aku dari rumah, Ustaz datang. Alah, kau pura-pura sholatnya kau selus kepalanya ribut ya, pok kata sekali. Enggak marah dia kalau digitukan, tapi kalau kita mengamuk, kau jangan ribut. Kayak gitu mata bapak memarahi anak, besok enggak datang dia lagi ke masjid. Asal datang dia ke masjid, tengoknya ada bapak itu enggak, ada bapak itu enggak. Makanya jangan menakut-nakuti anak-anak sehingga dia tak mau ke masjid. Kenapa?
10-20 tahun yang akan datang, orang itulah pengurus masjid itu. Aku kalau ada orang yang memarahi anak-anak kayak gitu, ku tegur itu. Kalau orang tua kali ku sindir waktu ceramah. Nanti ku tegur merajuk, dia nggak datang deh ke masjid lagi. Kayak gitu, jangan biarin aja. Mungkin awak dulu waktu kecil lebih parah dari orang itu lagi. Kenapa Pak? Kita dulu makanannya daun ubi tumbuh. Jogal dia, keras. Sekarang makanan anak sekarang apa? Burger, Kentucky, pizza. Yang wajar lah, agak alas dia badannya sikit. Udah biarlah. Penting hati-hati memarahi. Jangan sampai dia trauma datang ke masjid. Sekarang masjid udah baik Medan nih. Cara memanggil anak-anak. Dibikin wifi. Udah kalian main handphonenya di masjid aja. Aku ada tugas di masjid kerjanya. Main game di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak mungkin pulang kan? Sholat sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama terbiasa. Banyak masjid kayak gitu sekarang. Fasilitas wifi. Fasilitas dapur. Fasilitas kopi, teh manis, susu gratis. Kayak gitu sekarang Pak. Nah, jadi ceramah saya di Masjid Al-Fala yang baru diresmikan Wakil Gubernur Tanjung Merawa, Limau Manis. Cantik kali masjidnya. Fasilitas. Makanan gratis, minuman gratis, wifi. Bikinkan dulu aku kopi, aku bilang, Ustadz masih logonya itu belum lagi. Rupanya belum launching lagi. Spanduknya duluan. Nah itu, dari sini bikin juga nih fasilitas. Bikin dispenser itu kopi gratis, udahlah. Hancur kantin. Apalagi tempe gratis, bakwan gratis. Kama qala ba'duhum bil hadis, sebagaimana dikatakan dalam banyak riwayat, akhrajal Bukhari wa Muslimu min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, orang yang paling ngeri menyeleksi hadis. Pamannya bapak tukang penghafal hadis. Di sana ada penghafal hadis. Datang Imam Bukhari ke rumah penghafal itu. Suatu hari ditengoknya, itu ulama hadis itu sedang makan ikan. Dagingnya dimakannya, durinya dikasihnya sama kucing. Dagingnya dimakannya, durinya dikasihnya sama kucing. Ditengok Imam Bukhari dari Jawa. Pulang dia, tak jadi dia ngambil hadis dari ulama ini. Apa katanya? Ini ulama ini tidak adil terhadap binatang. Begitulah selektifnya Pak. Kalau awak biasanya itu ya kan Pak. Bukan lagi ngasih guru, kaki pun main. Lagi makan datang, katanya, trauma kucing itu nih muka dia. Main kakinya, tangannya megang ikan, tapi kaki main karatenya tuh, campak kucing tuh. Hati-hati bapak yang suka mentung kucing, ditandainya nanti. Ini di Medan dulu yang suka motong kepala aku ini. Di akhir kiamat itu ditandainya bapak nanti. Kenapa? Kucing itu kesukaan Nabi. Abu Hurairah itu kan hobi dengan kucing. Cuman banyak kali pun kucing di rumah bawa pesing. Cobalah tengok rumah yang orang banyak kucing di rumahnya. Kira-kira wangi nggak? Mana tahu ada yang wangi, hebat kali deh itu. Inna sholatal jamaati, sesungguhnya sholat berjamaah itu takdilu, 1 kali saja dia sholat berjamaah. Takdilu sebanding khamsa wa isrina min sholatil fazi, daripada 25 kali sholat sendiri. Ada yang bilang 25 kali sholat, ada yang bilang 25 derajat. 25 kali lipat bukan derajat. 25 kali lipat itu, setelah dikali-kali oleh pakar, 25 kali lipat itu sama dengan 33.554.432 derajat. Itulah pahalanya sekali ikut sholat berjamaah. 33 juta. Aku pun bingung juga, aku kayak mana ngitungnya 33 juta ini. 25 derajat kali 25 derajat apa? Enggak sampai segitu kan Pak. Atau 25 kali 25 dikalinya lagi. 33.554.432 derajat. Dan itu enteng sama Allah.
Itu satu kali sholat itu Pak, sekali kita sholat berjamaah, itu sudah dengan pahala itu sama dengan 80 tahun umur kita dengan sholat sendiri. Luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu, ketika mereka itu tertinggal sholat berjamaah, kalau mereka tinggalnya cuman nggak dapat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru sampai dia ke masjid, dia nangis, pulang dia ke rumahnya, menangis 3 hari 3 malam. Bertakziah, kenapa? Nggak dapatnya takbiratul ihram. Tapi kalau telat dia, nggak telatnya itu, sampai ke masjid udah habis sholat berjamaah, dia menangis 7 hari 7 malam. Bertahun-tahun nggak sholat berjamaah biasa aja. Jangankan nangis, sedih aja enggak. Jadi Bapak jamaah dimuliakan, dikisahkan dari Muhammad bin Sabah radhiyallahu an, beliau adalah ulama Mansur yang merupakan muridnya Imam Muhammad Abu Yusuf. Beliau meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu, ia masih mampu sholat sunat 2 rakaat setiap hari selama 40 tahun. Tidak pernah tertinggal sekalipun takbiratul ihram imam kalau berjamaah. Kecuali 1 kali. Kapan itu? Ketika ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, dia susah, dia musibah, akhirnya tidak ikut berjamaah. 1 sholat. Setelah itu, karena didengarnya hadis Nabi ini 25 kali, dibikinnya lah sholat itu 25 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Tertidur dia. Dalam mimpi itu, dia mengenakan kendaraan kuda, dia mengejar kuda yang sekelompok itu. Makin cepat digas, enggak dapat-dapatnya. Makin enggak dapat-dapatnya. Datanglah ucapan, kau gas pun kuda kau itu takkan bisa kau kejar kami. Kenapa? Karena kau ketinggalan sholat berjamaah semalam. Kau bikin pun 25 kali sholat tuh, itu takkan mampu mengalahkan sholat berjamaah 1 kali. Karena ada kayak gitu yang rajin sholat berjamaah, misalnya zuhur gak pernah tinggal. Karena tinggal dibikinnya oleh zuhur 25 kali. 25 kali sholat zuhur yang Bapak lakukan itu takkan menyamai 1 zuhur berjamaah. Nah, luar biasa itu. Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah, coba kita tengok apa padilahnya. Fawaiduha kabiratun minha, adapun padilahnya sangat besar. Yang pertama, al-itku wan najatu minan nar, terbebas dan selamat dari neraka. Janji Tuhan. Orang yang menta'allukan hatinya sholat berjamaah pun minan nar, itu janji Tuhan. Sebenarnya masuk ke surga ini hebat Pak, cuman itulah cobaannya. Untuk membiasakan sholat berjamaah ini berat. Tergantung orangnya. Lancar kaji karena diulang, ala bisa karena biasa. Beruntunglah Bapak yang ada di komplek ini. Jadi zuhur asar Bapak nggak kemana-mana. Ketika terdengar kumandang azan, jangan tinggalkan, jangan lakukan aktivitas yang lain. Langsung datang ke masjid. Kayak saya aja Ustadz Jailani saya Pak. Belum tentu sholat asar itu saya berjamaah. Belum tentu sholat zuhur saya di masjid. Di mana-mananya. Memang ceramah tapi nggak sholat berjamaah. Berarti kan lebih untung Bapak yang tinggal di komplek. Teratur. Sama dengan anak saya masukkan ke pesantren, dia menangis. Aku bukan tak sayang samamu Arju, saya bilang. Aku sayang samamu. Karena sayang pula samamu, masa aku masukkan kau ke pesantren. Tiap subuh kita bertengkar di rumah gara-gara kau payah sholat subuh. Sebulan ku tanya, kayak mana? Enak di pesantren nih. Ya gitulah Pak, dia enak-enak. Jangan gitulah ngomongnya, aku bilang. Enak, makannya kayak mana? Aku bilang, makannya enak Pak di sini. Tiap pagi sate, sarapan sate. Iya, enak lah pakai sarapan sate. Awalnya telur tak dapat tiap pagi, kau sate. Aku bilang, iya sate, sarapan tempe. Oh iya dapat ilmu. Dia mah kok ini nyindir aku ini. Ya udahlah, nanti kalau hari Senin dikirimkan apa maunya. Ya. Bulan kedua saya tanya, kayak mana sholatnya Arju? Alhamdulillah Pak. Jam berapa bangun sini? Jam 4 paling lama 4:30. Kalau 4:30 nggak bangun,
Itu kayak tentara lah itu ke kamar mandi. Ngesot, apa namanya? Merayap. Ngeri kali. Bilang, iya Pak. Kalau 4:30 nggak bangun, alamat lah itu. Masuk kamar mandi, kok jorok-jorok lah itu. Keluar dari kamar mandi, sebelum masuk ke masjid, push up. Mbak, pernah kau kena? Pernah katanya. Lantak. Nah, bulan ketiga aku tanya, kayak mana Ju sholatnya? Alhamdulillah Pak, sekarang saya udah bisa bangun jam 4, nggak dibangun-bangunkan lagi. Bulan keempat ku tanya lagi, kayak mana sholat subuhnya Ju? Sekarang aku dipilih jadi kepala kamar katanya. Kayak mana kepala kamar tuh? Saya yang terakhir. Jadi bersyukur Pak katanya. Bangun 4:30 masih aman katanya. Kenapa? Saya terakhir di ruangan. Jadi nggak ada orang yang bilang ini. Udah aman, nggak ada lagi orang di ruangan tuh. Baru saya nyusul ke masjid. Nah, jadi bulan ke-5 saya tanya bulan yang lalu. Kayak mana sholat subuhnya Ju? Alhamdulillah udah enak Pak. Nah, coba kau di rumah bilang. Tiap pagi kita bertengkar. Kupitinglah kepalanya, ku gelitik-gelitik, tunjanginya aku Pak. Bapak yang punya anak jantan, Bapak bikin kayak gitu. Kan Bapak biarkan. Masa mati besok Bapak, tak ada rob diri orang, nggak Bapak ajarkan. Ibu yang punya anak gadis, jangan ibu biarkan anak gadis ibu subuh nggak bangun. Gelitiki, siram kalau perlu. Aku anak gadisku kuangkat, ku masukkan ke dalam ember pernah. Gak akan mati itu, kalaupun mati ajal. Masa dimatikan mati? Logikanya nggak akan mungkin mati kan? Di depan rumahku dokter udah kuanti-wanti. Kalau domem dia ku panggil dokter. Enggak, jangan. Bapak jangan herder jadi tentara di luar aja sama anak gadis sama anak untuk sholat. Lebih herder lagi Pak. Sholat tidak. Kasih dia shock terapi. Tunjukkan betapa bencinya Bapak Ibu kalau dia nggak sholat. Kalau lain ku maafkan kau. Kalau terlambat ku maafkan. Kalau begini ku maafkan. Tapi kalau kau tidak sholat nggak ada maaf untukmu. Bapak hanya perlu 1 tahun kayak gitu Pak. Tahun kedua udah aman. Terakhir Bapak yang disuruhnya sholat. Ya kan? Telat subuh tok. Kayak saya lah Ustaz Pak. Udah ku ajari kayak gitu. Udah. Suatu hari aku telat subuh orang itu udah bangun. Ngetuk pintu, tok tat, subuh tat. Itulah lancipnya bibir anakku itu Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, sekali 2 kali Bapak dibencinya. Nah, bukan siapalah anak yang mau anaknya dikerangking itu. Tengok, sholatnya teratur. Subuh pasti berjamaah orang tuh kan. Kalau nggak berjamaah kena hukum. Zuhur pasti berjamaah, asar pasti berjamaah, maghrib pasti berjamaah, isya pasti berjamaah. Mereka cukup latihannya 6 bulan. 6 bulan ke atas, nggak perlu disuruh-suruh, kakinya jalan sendiri. Nggak perlu dibangun-bangunkan. Bangun. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah janji Tuhan yang pasti. Kemudian yang kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat dari munafik. Nah, ini biar kutunjukkan Bapak, biar jangan disebut munafik. Kata Nabi, man sholla arba'ina yauman. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Fi jama'atin, secara berjamaah. Gak pernah tinggal sekalipun. Yudrikut takbiratul ula. Dan tak pernah dia telat takbiratul ihram. Artinya dia sholat berjamaah tuh udah berdiri dia. Sebelum takbir imamnya dia udah di belakang. Nah, maka kutibat lahu baro'ani, maka dia mendapat dari Allah 2 kebebasan dan keselamatan. Apa itu? Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nafaq. Allah janji, aman kau dari neraka, aman kau dari sifat munafik. 40 hari 40 malam. Berat. Bapak pikir mudah mengamalkan itu? Berat itu. Aku aja Ustaz Kutri, tak sampai 3 hari gugur. Hilang sekali takbiratul, ulang lagi. Penting selama 40 hari 40 malam tuh nggak pernah tinggal takbiratul ihramnya. Berat. Kecuali adalah pensiunan. Tapi kalau anak-anak kita di pesantren Pak, pasti. Ya orang tuh sempat takbiratul ihram masih di jalan, ngesot. Makanya mau tak mau, ketika azan sudah berkumpul.
Jadi ada mudabbirnya itu. Mudabbirnya kelas-kelas 5 yang sok-sok hebat pula ya kan. Wow. Woi, salat kau. Ditakuti itu Pak. Kadang-kadang mau dia mukul. Kadang-kadang dia nggak mukul, tapi tangannya nyatat. Baguslah dipukul timbang dibotak terus. Nah, itu terlambat. Dia tulisannya si Anu lokal sekian terlambat. Udah besok dipanggil itu gundul. Tak ganteng-gantengan awak itu gundul. Asal datang jadi tuyul aja kau. Nggak pernah tak berapa. Kenapa itu? Dia tak mukul. Tapi nyatat tangannya. Gundul. Asal gundul lagi. Asal datang. Kapan rambut kau tumbuh-tumbuh? Itu. Kalau ada anak gundul berarti bandel itu. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. 40 hari 40 malam. Ini yang paling kita nanti nih Pak, yang ketiga. Kubulus sholati. Ibadah sholatnya diterima. Kan kata Nabi begini. Layak tubu lil abdi min sholatihi illa ma'akola minha. Tidak dicatat sholat seorang hamba kecuali apa yang ada di pikirannya. Jadi sholat itu, yakin Bapak 2 rakaat khusyuk? Itulah dulu kutanya. 2 rakaat konsentran, yakin. Kalau Bapak sholat sendiri ikut pendapat Imam Ghazali, orang yang tidak khusyuk sholatnya tidak sah. Berarti kalau sholat sendiri tak sahlah sholat Bapak. Tak mungkin Bapak nggak ngayal waktu sholat. Kadang-kadang badan kita di masjid hatinya udah di center point, hatinya udah di sini di situ. Berarti nggak khusyuk. Kenapa? Karena Imam Ghazali berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib bukan sunnah. Kecuali ikut pendapat Imam Nawawi. Khusyuk itu tidak wajib. Tapi pahala yang diperoleh orang dalam sholatnya tergantung khusyuknya. Khusyuk catat, hilang 0. Khusyuk catat, hilang 0. Maka disebutkan oleh Nabi, ya'ti alan nasi zamanun, akan kau tengok di akhir zaman. Orang dapat pahala sholat Tuhannya sulus. Tak ada sepertiga Pak. Mulai dari sulus. Sepertiga, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10 hingga laikumul minha. Tak ada yang dicatat sholat orang di akhir zaman itu 1/2 ataupun 1, 1/3. 1/3 dapat pahala kita, udah luar biasa itu. Takut awak 1/10. Kenapa? Sangkan beratnya khusyuk itu. Tapi apa padilahnya? Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ulama besar Madinah. Ketika menjelaskan hadis itu, Allah menganjurkan kita melakukan sholat dengan berjamaah. Itulah rahmannya Tuhan itu sama kita Pak. Ketika orang berjamaah kan ada yang bisa khusyuk berdiri. Lainnya tak khusyuk dia. Ada yang khusyuknya ketika membaca Fatihah, lainnya nggak khusyuk. Ada yang bisa khusyuk ketika rukuk, lainnya nggak khusyuk. Ada yang khusyuk ketika duduk. Asal duduk dia Rabbirfirli, warhamni, wajburni. Khusyuk, tapi lainnya tak khusyuk. Nah Kak, praktek-praktek keadaan orang yang khusyuk di dalam sholat itu, apa yang terjadi? Payuqabbilu baluha Allahu Ta'ala minhum wa yataqabbal sholawatuhum. Maka Allah menerima masing-masing mereka dan menerima sholat mereka secara global. Jadi kalau Bapak tidak bisa khusyuk sholat sendiri, datang Bapak berjamaah. Khusyuk tak khusyuk, diterima. Itulah padilahnya berjamaah. Sama itu Pak. Kalau kita beli mangga 1 kilo, kan kita tengok-tengok dulu. Busuk, penyet, mentah. Tapi kalau Bapak beli mangga 1 keranjang, Bapak tengok-tengok lagi itu. Alah udahlah aman lah itu semuanya. Nah begitulah. Jadi memeriksa sholat 1-2 itu telah sholat sendiri. Tapi membeli mangga 1 keranjang, itulah sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri, pasti gak akan ada yang bisa khusyuk. Tapi karena dia sholat berjamaah, ada yang busuk berdiri, ada yang busuk begini. Maka pahala orang khusyuk dalam sholat itu berakibat diterima. Walaupun dia itu ngayal aja di sholat itu. Kawannya khusyuk, dia tak khusyuk. Ngayal sholat ini, entah kemana-mana, tak berkelana kemana-mana. Tapi karena berjamaah, apa yang terjadi? Fayataqabbal, maka Allah menerima sholat mereka secara global. Jadi nggak ada cara menerima sholat itu kecuali ikut sholat berjamaah. Nggak usah saya, Bapak. Beratlah sholat berjamaah nih Pak. Siapa orang yang paling terkenal hebatnya sholat berjamaah? Ali. Ikut dia perang.
Kena busur panah betisnya. Bus, jebol. Pap, ditarik, jerit. Padahal panglima perang. Nangis. Kalau begitu aku sholat, nanti kalian tarik ya. Katanya. Allahu Akbar. Ditarik. Sikit pun jangankan bilang getar aja kakinya tidak. Kenapa? Luar biasa khusuk Ali itu. Sampai ke telinga Nabi. Panggil Ali. Ali, sholat kau 2 rakaat di depanku. Kalau kau bisa khusuk, serban hijau di kepalaku ini akan kulilitkan di kepalamu. Senanglah Ali. Allahu Akbar. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Gitu sujud. Terbayang Ali mau diletakkan Nabi di kepalanya serban. Itu udah final Pak hancurnya. Bapak setengah final pun belum. Jangan ke setengah final. Perempat aja. Penyisian aja gak lewat. Datang kata Nabi. Kau tak khusuk. Kata Nabi. Iya ya Rasul. Kau tadi waktu sujud terbayang gini. Iya ya Rasul. Itu Ali. Makanya Pak. Udahlah. Ngalah aja lah. Kalau Bapak tak khusuk. Apa syaratnya? Ikut berjamaah. Nah, minimal diterima lah. Nggak usah cerita pahala dulu. Minimal diterima aja lah dulu. Kalau sholat sendiri belum pasti. Sikit lagi. Maghfiratul lizunubi. Allah ampunkan dosa-dosanya. Qala Rasulullah, man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a. Siapa yang berwudu dan betul-betul berwudu. Betul-betul berwudu, jangan tak berwudu. Dia memang nyuci muka, tapi tak lipstik ria mukanya, apa ya itu berwudu. Kayak gitu pula berwudu. Sedangkan dinggonya tak sah apa lagi gitu. Bapak hati-hati. Berwudu itu mulai dari pangkal rambut sampai dagu. Ini jangan tak kena. Mulai dari anak kuping kiri ini nih sampai anak kuping kanan. Kalau wajibnya kan sampai segini. Nah, Bapak lewatkan. Nah. Kenapa? Lil ikhtiyat, berhati-hati. Wajibnya sampai sini. Nah, tapi karena Bapak lewatkan sampai bulu-bulu halus yang ada di sini tuh beristighfar untuk Bapak sampai kering bulu itu. Nah, rambut tuh sunnahnya menurut sapi 3 kali aja. Bakasan semua. Mentang malam minggu ya kan udah pakai minyak tanco. Udah gonya supaya seluruh rambut yang basah itu beristighfar. Ya laki-laki kemana-mana Pak lah. Apa Pak? Sisir. Kalau takut nanti berserak. Kemudian tangan sunnahnya wajibnya dari sini sampai siku. Lewatkan di atas. Supaya yang lewat itu berhati-hati. Dan semua yang basah yang itu akan beristighfar untuk dosa-dosa kita. Kaki itu sampai mata kaki. Lewatkan ke atas. Namanya ikhtiyat. Supaya semua kena basuh. Nah semua yang basuh terbasuh itu. Main api kena api, main air basah baju. Nggak mungkin rambut basah, nggak basah. Apa lebih. Tangan, baju, bulu-bulu. Semua yang basah karena wudhu itu akan menjadi istighfar. Allahumma qfir li abdika fulan. Allahumma qfir li abdika fulan. Ampunkan dosanya. Sampai kapan? Sampai kering baju itu. Sampai kering bulu-bulu itu. Makanya melap air wudhu itu hukumnya makruh. Kenapa melap air wudhu hukumnya makruh? Karena menghilangkan istighfar malaikat. Makruh. Jadi jangan dilap Pak. Makanya jangan berlebihan ngambil wudhu. Kenapa dilap? Karena berlebihan kan. Sekedarnya aja ngambil wudhu. Penting kena rukunnya. Jadi mulai hari ini Pak. Sering-sering ngambil wudhu. Kalau ngambil wudhu jangan takut basah. Kan tadi udah bilang. Makin banyak basah makin banyak istighfar. Makin banyak dosa makin banyak. Jadi ngambil wudhu basahkan sekalian. Biar jangan kering-kering baju itu. Summa masa ila sholatil maktubah. Kemudian dia berjalan menuju sholat wajib. Fasolla ma'al imam. Kemudian sholat dia beserta imam. Gufira lahu zambahu. Allah pastikan dosanya digugurkan. Karena disebutkan dalam hadis. Orang yang berdosa itu ketika dia sholat. Allah bikin apa di pundaknya. Dosanya dibikin di pundak. Maka setiap kali dia ruku, jatuhlah dosa itu. Setiap kali dia sujud, jatuhlah dosa itu. Kemudian berdiri, taruh Tuhan lagi di dosanya. Setiap kali dia sujud, jatuhlah itu. Taruh Tuhan lagi dosa di kepalanya. Setiap dia sujud, maka jatuhlah dosanya. Maka disebut gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang sholat itu menggugurkan dosa-dosa.
Setiap sujud jatuh. Setiap sujud jatuh. Berarti makin banyak solatnya, makin banyak dosanya digugurkan Tuhan. Satu lagi, saat kita solat, kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berhadapan. Makanya jaga adab. Kata Nabi, ija'al basaraka haitsu, makanya tengok ke bawah, jangan tengok ke mana-mana. Nah, kadang-kadang kita tengok ke bawah, suntuk ke depan juga. Dia sholat di masjid, tapi tahu dia semua orang yang masuk ke dalam itu. Allah surak, ini gayanya si Ucok ini katanya. Ini sini, tahu dia. Nah, ketika orang sholat melirik matanya ke kanan, dimarahi Tuhan, jangan kau tengok dia, lebih paten aku daripada dia, lagi tengok aku. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, datang lagi dari kiri, main lagi. Dia tengok. Datang, jangan kau tengok dia, kata Tuhan, lebih paten aku dari. 2 kali ya, kata Allah. Nah, nengok pula ke atas. Yang cantik lain. Jangan, sampai 3 kali kita tak melihat tempat sujud. Kata Allah kepada malaikat, campakkan, lemparkan solat itu ke wajahnya. Itulah la yuqbal minhu. Jadi Bapak harus konsentrasi. Jangan kemana-mana mata. Tengok tempat. 3 kali dikasih Tuhan. Sekali, aku maafkan. 2 kali. 3 kali, pang. Ibu kan kayak gitu juga kan? 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali, masih ku maafkan juga. 3 kali, tang sekali gitu. Nah, jadi ibu. Nah, itulah makanya hikmahnya sholat itu melihat tempat sujud. Nah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Nanti kalau mau bikin sajadah, jangan kayak di Lantamal Belaim ya. Udah ku sindir orang tuh semalam acara maulid. Dibikin orang tuh lah logo apa istilah logonya itu Pak. Yang kayak di samping Bapak tuh. Bikin. Ada pula bacaannya Lantamal 1 Belawan. Aku bilang, sedangkan polos sajadahnya awak rusak apalagi kayak gini aku bilang. Kan sana apanya panglimanya apanya dan Lantamal sedang non muslim sekarang. Nah, jadi aku bilang, kenapa kayak gini sajadah kalian? Udahlah, warna biru-biru, kan gitu. Tapi jangan berlogo-logo. Semua, tiap sajadah itu ada logonya. Kurasa satu masjid itu berlogo-logo sajadah. Jangan. Dan Papa ikut-ikutan bikin F16 pula nanti di sini. Gambar F16. Jangan polos saja kok. Biar tebal, tapi polos. Jangan berlogo-logo. Kok perlu jangan berbunga-bunga. Nah, cuman tadi yang berbunga Ustaz, jadilah. Kalau bunga aman lah, tak pala tengok. Tapi kalau logo, Bapak gila, ada ku foto nanti, ku foto itu Pak. Ada pula bahasa sang sekretanya. Jadi awak sholat bingung. Apanya maksudnya? Ada tuh bahasa sang sekretanya, gak ngerti saya artinya. Nah orang yang pernah sholat kan terbaca dia itu, terbaca dia. Sambil sholat, pas pula lah matanya melihat tempat sujud. Pas pula lah di logo itu dia sujud. Nggak mungkin nggak terbaca dia. Terbaca, nggak mungkin begini terus. Terbaca lagi. Ngancurkan khusukku aja nih sajadah nih. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak yang paten kok sekarang. Mau dimanapun tempatnya terserah. Penting jangan berlogo-logo. Nanti F16, Sukhoi. Terakhir nama-nama pesawat. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir. Dapul waswasi wa khibzu minas syaitan. Menolak waswas dan menjaga diri dari gangguan setan. Wahibzu minas seton, dari terpelihara dari gangguan setan. Salat silaturrahim. Qala Umar ibnu Khattab, dan salat itu berjamaah itu yang paling hebat silaturahimnya. Berkata Imam Umar bin Khattab, bukan imam ya. Maksud imam, kalau imam itu disematkan kepada imam hadis, imam fikih. Kalau ini khalifah. Di atas imam lagi. Tafaqqadu ikhwanakum fis shalah. Periksa saudaramu ketika sholat. Jadi Nabi itu habis dia sholat, fil alamin innaka hamidum majid. Langsung dia ngadap ke jamaahnya. Tetap-tetapan. Karena dia umara, pemimpin. Maka kerja dia apa? Memeriksa. Mana kadis? Mana kabak?
Mana Panglima? Mana Kapolri? Gitu seharusnya. Mana dia? Kenapa nggak datang? Sakit apa dia? Begitulah ulama itu, Nabi itu dulu. Dibikin juga di Medan nih sama Pak Edi Rahmayadi, cuman 2 minggu aja. Asal dia itu balik dah. Mana Kadas? Mana ini? Mana ini? Dah. Rame Masjid Agung itu Pak, sebulan dia jadi Pak Gubernur. Kurasa masuk Bapak Juhur nggak bisa sangkan padatnya. Seluruh kabak, seluruh PNS, seluruh asal masuk tet dibikin depan Masjid Agung itu. Rame masjid itu. Awak pun ceramah kayak gitu, mau kayak tablik akbar, mau ribuan orang. Kalah sholat Idul Fitri. Asal dia balik, Assalamualaikum. Awak memimpin zikir, dia sendiri nengok-nengok gini. Diam, nengok-nengok ini. Seminggu aman. Bulan kedua tak ada lagi. Berarti orang datang ke masjid gak ikhlas. Kalau kita yang bukan umara, bukan pemimpin, bil alaminna kami di masjid. Bukan berhadapan. Tapi apa? Serong. Begini. Ja'lu yaminihi, dia jadikan pipi kanannya menghadap ke makmumnya. Beginilah dia memandu zikir sampai berdoa. Jangan lupa sampai berdoa. Yang sunnah menghadap itu makmum, bukan dia yang menghadap kiblat. Buktinya khutbah Jumat imamnya enggak menghadap kiblat. Kemana imamnya menghadap waktu berdoa? Ke makmum. Jadi beginilah dia berdoa, mulai dari zikir sampai berdoa. Jangan udah dia begini zikir, itu giliran doa. Mutar lagi dia ke depan. Berarti dia memantati makmumnya. Ini tidak lil adab. Jadi di dalam kitab-kitab fikih, apabila dia tidak umara, tidak pemimpin, maka beginilah memimpin zikir sampai berdoa. Dan ketika dia menghadapkan wajahnya kembali ke kiblat, dalam 11 kitab fikih dijelaskan makruh hukumnya buat imam menghadapkan kembali wajahnya ke kiblat. Karena sunnahnya menghadapkan wajah atau pipinya ke makmum, bukan ke kiblat. Itu nanti di bab ada itu nanti. Cuman biarlah didahului. Jadi bapak-bapak yang suka memandu imam, boleh aja bapak. Bapak kan pemimpin di sini. Itu Assalamualaikum tatap-tatapan boleh. Mulai tatap-tatapan berzikir sampai berdoa begitu. Kalau bapak nggak mau ikut versi kedua, udah begini. Alhamdulillah rabbil alamin, berdoa pun begini juga. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala, sampai habis. Tapi kalau bapak umpamanya kadang-kadang kalau terlalu dekat awak, mau awak lucu-lucu berdoa tuh, digelitinya gini-gini matanya, kita tahu awak kan. Kalau begitu jadikan begini saja. Jadikan pipi kanan menghadap. Mulai beginilah dia dari zikir sampai akhir doa. Jangan kembali ke kiblat. Menghadapkan ke kiblat setelah memandu zikir dan doa disepakati ulama hukumnya makruh. Kalau udah makruh artinya apa? Tak bernilai kebaikan yang kita bikin itu. Bukan tak sah. Jadi kata disebutkan tadi, tafaqqadu ikhwanakum bis shalah, periksa saudaramu ketika salat. Fa in faqadtumuhum fa in kanu mardha, jika kamu tidak mendapatinya mereka itu mungkin karena sakit, fa'uduhum, maka jenguklah mereka. Wa in kanu asihha, dan jika kau mendapati mereka dalam keadaan sehat, fa'atibuhum, maka sapalah mereka. Jadi sholat berjamaah itu luar biasa. Ini yang terjadi untuk apa? Yusuf. Yusuf itu siapa? Pembuka pintu Nabi. Dalam kitab An-Nawadir Syahabuddin dijelaskan. Setiap subuh dia yang buka pintu. Setiap subuh dia yang buka pintu. Setiap subuh dia duluan buka pintu. Tapi sholat tak pernah di saf pertama. Selalu di belakang-belakang. Suatu hari Yusuf telat. Ditunda sholat subuh gara-gara nunggu dia, Pak. Senangnya Nabi sama dia. Mungkin dia telat ini. Di jalan mungkin. Ditunda. Nggak datang. Mainkan koman. Allahu Akbar. Ketika itu ada yang tahu rumah Yusuf. Saya Rasul. Ayo kita ke rumahnya, kita tengok yuk. Itulah padilah berjamaah itu. Ayo kita tengok yuk. Pergilah sahabat dengan Nabi ke sana. Sampai ke rumah Yusuf tuh hampir waktu zuhur. Berarti rumahnya jauh. Jam 6 ke jam 12, hampir 6 jam itu perjalanannya. Menangislah sahabat. Inilah alasannya mungkin. Kenapa dia duluan yang buka pintu tapi nggak pernah di saf pertama? Takut dia aroma bau keringat badannya mengganggu kehusukan saudara-saudaranya.
Nangis orang itu. Rupanya dia pagi itu nggak datang, bukan karena telat. Allah lebih sayang padanya, dia meninggal dunia. Nah, jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Salah satu hikmahnya adalah silaturahim. Kata Nabi, sholat berjamaah itu 27 kali derajat dari sholat biasa. Bagaimana mencari yang 27? Apa yang ada dalam 27 derajat itu? Jangan bapak kemana-mana. Kita lanjut episode yang akan datang. Aku bilang 8 pertemuan ini sholat berjamaah ini baru selesai. Oke, ada mau ditanya? Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi ada kurang konsen, sehingga saya kurang dapat yang jelas dari yang disampaikan. Yang pertama, saya pribadi ingin mendapatkan yang pertama, posisi dalam memilih imam. Semua persyaratan yang disampaikan Pak Ustaz sudah sama, nilainya sama. Kemudian ada 2 orang dan yang A fasenya 100, akhlaknya 50. Yang B akhlaknya 100, fasenya 50. Jadi ini yang mana yang dilakukan? Kemudian yang kedua, tadi saya belum mendengar yang disebutkan Pak Ustaz pada saat berjamaah berdua, jamaahnya 1 orang. Kenapa yang bukan kita sedekat itu jaraknya? Padahal secara verbal, suara maupun tanda-tanda apapun dalam jarak 1 badan pun kan masih bisa didengar maupun dilihat oleh makmum atau imam. Iya. Yang ketiga, untuk mengangkat dari telunjuk dan bukan lagi pada saat ini hanya alasannya kan bermacam. Tadi saya belum mendengar dan sampaikan Pak Ustaz karena saya kurang konsentrasi dan mau dijelaskan itu. Yang terakhir, dunia sudah serba teknologi. Misalnya nih Pak Ustaz, saya ingin menjadi makmum ulama di Madinah dengan catatan waktunya bersama. Waktunya sama, tidak ada perbedaan waktu. Misalnya ini terjadi secara virtual, imam di sana divideokan secara live, lalu saya berjamaah di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang terakhir dulu. Kita cari waktunya subuh. Berarti sekarang di Mekah itu sedang subuh. Sekarang 5. Sekarang di Mekah sedang sholat subuh ini. Jam 5. Nah, bisakah kita sekarang ikut sholat subuh secara virtual? Nggak bisa. Alasannya di mana? Yang dibolehkan Nabi ikut berjamaah pertama dalam satu tempat. Nah, kedua kita berbeda tempat. Yang kedua jaraknya itu pun setempat 350 ziro. Ziro itu kurang lebih 150 meter. Jadi kalau umpamanya sangkan banyaknya nanti jamaah ini, datanglah umpamanya apa acara di Lanut nih, di Kosek nih, sebatas mana kita boleh ikut berjamaah? 150 meter ke sana masih, kalau masih dapat masih dianggap berjamaah. Nah, 150 meter. Nah, itulah dia. Kalau Mekah kan udah 2 kalahnya kita. Virtual oke, menang. Tapi ziro dan tempat. Tidak satu tempat. Maka la yasihu. Tidak sah karena berbeda tempat. Nah, makanya kenapa di Mekah itu ada orang sholat di hotel. Memandang itu. Nggak sampai itu 150 meter kan. Ya, ada sholat dia dari hotel itu di lantai 30 dia sholat. Orang di bawah. Ya udah ikut dia. Karena di setiap hotel itu udah dibikin speaker-speakernya. Walaupun ada yang membolehkan begitu, tapi saya tak anjurkan jemaah saya kayak gitu. Jauh-jauh ke Mekah masa sholat di hotel. Ya kan? Nah, yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi. Ada imam. Fasihnya 100, akhlaknya limpul.
Ada kebalikannya, akhlaknya 100, fasihnya 50. Mana yang didahulukan, ilmu dulu atau bacaan dulu atau akhlak? Kalau dalam kajian tasawuf, akhlaknya dulu. Kalau dalam kajian fikih, nggak perlu akhlak, penting fasih bacaannya. Maka kita gabunglah dua-duanya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, as'aratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 perkara, 10 macam, 10 item yang solatnya tidak diterima Allah. Di antaranya, warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Imam yang dibenci oleh kaumnya, makmumnya, solatnya tak berterima. Siapa imamnya? Kenapa nggak diterima? Dua gendangnya. Nggak diterima karena bacaan atau nggak diterima karena sifat. Kan itu kan? Nah, mungkin dia bagus, baik orangnya, tapi bacaannya bersera. Atau dia bacaannya qori bagus, tapi akhlaknya nauzubillah tak terceritakan lagi. Nah, maka kalau begitu, mana yang didahulukan menjadi imam? Akhlaknya bagus, tapi bacaannya kurang. Kalau bacaannya kurang, akhlaknya bagus, batal sholatnya dari segi fikih. Karena fikih itu jelas, A, B, B, 1 tambah 1, 2, matematika dia. Umpamanya lah terbaca dia, Allah memang baikan orangnya, tak ada kawan, tapi mulutnya salah, batal satu masjid itu. Tapi kalau dia kurang fasih, salah. Dia kurang adab tapi fasih, cuman satu gendangnya, bermakmum di belakang imam yang fasik, yang adabnya kurang, hukumnya makruh. Berarti tidak dapat. Tidak dapat jawabannya. Dia bacaannya fasih, tapi adabnya kurang, makruh. Dia adabnya, akhlaknya bagus, tapi bacaannya kurang, batal sholatnya. Jadi pilih mana kita? Pilih batal atau makruh? Itu kalau ada opsi. Kalau ada opsi ya pilih makruh. Cuman ada opsi ketiga, ditelitilah. Udah bagus bacanya, bagus pula adabnya. Cuman kan di masyarakat nggak akan dapat itu. Makanya saya bikin ilmunya tadi agak-agak bagus, agak-agak beradab jadilah. Nggak bagus sekali, nggak beradab kali kan gitu. Kalau mencari yang bagus, total semuanya. Maka di masjid-masjid itu nggak semua dapat itu. Kemudian, tadi kan satu imam, satu makmum. Kenapa berdekatan? Kenapa nggak sama? Dengarnya. Sawu sufufakum fis shalah fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan saf. Kenapa? Kalau lurus dan rapat saf, terbebas dari gangguan setan. Jadi kalau imamnya satu di belakang, imamnya satu, imam ini pengaruh dengan setan karena nggak ada kawannya. Maka untuk menghilangkan pengaruh ini, maka dirapatkanlah dia dengan imamnya. Jadi mengamalkan hadis itu. Sawu sufufakum, lurus rapat. Apa fungsi lurus rapat itu? Supaya tak terganggu setan. Kenapa? Karena serigala itu hanya mengejar kambing yang berpisah dari kelompoknya. Karena kita berjamaahnya nggak rame, kalau rame kan ada kawannya. Karena sendiri, maka digabunglah dia dengan imamnya agar mengamalkan hadis itu. Berarti was-was untuk menghilangkan gangguan setan. Walau pada akhirnya waktu sendiri pun gempet, setan juga sebenarnya kan gitu. Nah, ada 3. Satu lagi lupa aku tadi, Pak. At-tahiyat. Ini prakteknya dulu. Ikut ulama Hambali. Dia tahiyat tuh nggak nunggu-nunggu lama, penting at-tahiyat tuh angkat tangan langsung. Kan subangkit dari sujud, Allahu Akbar, tahiyatnya langsung dia. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu langsung. Kalau ada kan nunggu. Kalau ikut Syafi'i, tahiyatul mubarakatuh sholawatu salamu alaika salamu alaina asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ikut Hanafi, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penting kalau ada nama Allahnya ngangkat, enggak ada turun. Kalau Imam Maliki tahrikul kasir, mulai dari awal udah main jelunjuk.
Tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum. Untuk apa mengangkat tangan ini? Hadis yang paling kuat menakut-nakuti setan. Itu hikmahnya. Kenapa yang diangkat telunjuk? Untuk khusyuk. Karena nggak ada urat yang langsung connect ke jantung kecuali telunjuk. Maka orang yang pakai telunjuk ini pasti jadi pemimpin. Hei kamu, mana? Hei kamu. Telunjuk. Kemudian, tangannya jangan salah. Membentuk angka 53. Jangan gini tangannya. Ini pahanya. Jangan gini. Tapi gini. Ini kemari disatukan. Ini gini. Ini yang 3 jari ini satukan. Gini. Jadi 53 itu mana? Ini angka 5. Ini angka 3. Ini kan angka 3 Arab ini. Ini 5 kan 0. Jadi saat kita itu, mohon maaf saya, mohon maaf. Jadi tangan tuh jangan gini, tapi gini. Jadi ini angka 5, ini angka 3. Membentuk angka 53. Inilah yang belum dapatku dalilnya. Apa hikmahnya, Pak? Kenapa enggak angka 46? Kenapa enggak 47? Kenapa mesti 53? Wallahu a'lam. Saya belum dapat. Belum dapat saya. Jadi kenapa gini-gini tangannya? Mengusir setan. Itu disepakati ulama. Cuman mengusirnya kan ada yang rasa, ada yang cepat. Ada toeng saja, ada toeng-toeng, ada toeng. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tak perlu gini-gini katanya. Cukup gini aja, cukup. Udah jadi itu. Cuman namanya lah pendapat. Ya kan Pak? Mana bisa kita, oh ini benar, ini salah. Enggak gitu. Elok. Aku ikut ini aja lah, aman. Kalau ada langsung tahiyatul, silahkan. Kalau ada yang bergerak-gerak, silahkan. Kalau udah paham kita dalilnya, nggak mau menyalahkan itu. Yang nggak paham, kita kuda awak biasa begini, sebelah awak begini. Masa kali pun telunjuk kawan nih. Hancur sholatku. Di gondok dia dipegangkannya. Lasa kali. Dipegangnya telunjuk kawan. Itulah Pak jawabannya. Siapa? Ada lagi? Yang mana duluan? Sini duluan ya Pak. Waalaikumsalam. Tapi kami sering menjumpai bersama makmum lain ya. Kadang-kadang kita handphone 3 berarti jika meletakkan handphone itu mampu mengganggu konsentrasi, hukumnya makruh. Jadi nengok handphone itu sebaiknya jangan begini. Ini sekarang begini teroknya. Sambil sholat ada yang nelpon. Memang mak panglima nelpon. Loper. Hilang usuknya. Tapi kalau diginikannya kan nggak tahu dia. Jadi jika itu pun mengganggu, enggak gini aja. Bila itu mengganggu, hukumnya makruh. Itulah dia. Banyaklah. Makanya bapak jangan pakai singlet yang ada bacaannya di belakang, kan ada itu. Terganggu orang sholat. Kayak gini aja lah. Kalau kayak gini kan nggak nampak. Polos. Iya Pak. Bapak tadi. Ini jemaahnya nggak ada. Begitu Assalamualaikum hilang semuanya gitu. Abdolnya hanya 2. Kita tetap menghadap muka-mukaan atau serong. Begitulah dia sampai berdoa. Ada tak ada jemaahnya. Ada tak ada tetap begitu. Kecuali tadi sholat sendiri. Ada nggak ada jemaah tetap begitulah. Cuman 2 sunnahnya kalau berjamaah. Hadap hadapan atau serong. Biasanya ngadap-hadapan itu untuk pemimpin. Kalau serong itu ustadz bilang itu kan pemimpin dia. Lebih abdul dia serong lah. Mau ada tak ada jemaah, tapi dengan saat berjamaah awalnya Pak. Tetap begitulah dia. Tak perlu menghadap ke kiblat lagi.
Habis? Oke. Nah, penutup ya. Tadi Ustaz bilang daripada terlepuk lebih baik mengutarakan suara. Caranya gimana? Namanya? Ya. Ya. Kita kan banyak mengenal ulama Syafi'i, Hambali, Maliki. Kita rasa menurut ulama Maliki kita sudah berhukum dengan istri adalah itu bagi satu orang oke. Terus kemudian saat kemudian apa yang dia rasa menggunakan bagi dia ulama Pindah dia. Ya. Jadi kayak mana membesarkan suara? Ada orang sholat di depan. Menepukkan awak takut. Dua gendangnya. Dia paham atau enggak? Nah, udah. Caranya dekatkan. Allahu Akbar. Udah. Paham tak paham dia tak perlu merubah niatnya. Dia kan sholat sendiri misalnya. Gak perlu niatnya. Sengaja aku menjadi imam. Gak perlu. Dia tetap dengan ini. Kita aja yang merubah. Jadi makmum gak perlu berubah niatnya. Imam. Yang cukup merubah niatnya itu makmum saja. Nah, jadi ada orang sholat. Ini kalau masuk kita ke masjid jam 2. Asumsinya kan zuhur. Rupanya dia sholat sunat. Gak perlu kita tahu dia sholat apa. Masuk kita sampingnya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kayak gitu bapak pun harus paham lah. Oh itu berarti ada orang berjanji. Gak usah bapak rubah. Sengaja aku menjadi imam. Gak perlu. Nah, secara otomatis. Yang perlu merubah niat itu makmumnya saja. Tiba-tiba Assalamualaikum dia. Dia sholat sunat. Sholat sunat apa dia? Sholat sunat tahiyat masjid. Tiba-tiba bapak udah jadi makmum sholat zuhur. Datang dia ke belakang bapak lagi. Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Pertama dia jadi imam, bapak jadi makmum. Kemudian sekarang apa yang terjadi? Bapak jadi imam, dia jadi makmum. Enggak usah bapak rubah. Oh, berarti dia sholat sunat tadi ini. Kenapa? Jangan bapak rubah. Sengaja aku menjadi imam. Oh, batal sholatnya. Makmum tuh tak perlu merubah niatnya. Tapi harus membuat niatnya apa yang diikutinya. Imam tuh tak perlu merubah. Kalau dia sedang sholat sunat, ya udah sunat aja. Nah, itulah yang terjadi saya dengan Kori Internasional Patlan Zainuddin. Kami diundang ceramah di Karawang. Masuk Cengkareng kan di sepanjang tol tuh banyak rest area yang masjidnya cantik-cantik. Waktu zuhur ini, saya jumpai dia sedang sholat. Ya namanya jam segini sholat zuhur lah itu. Sholat saya belakang, Allahu Akbar. Rupanya pergi dia ke belakang, kan tahu suara dia. Allahu Akbar. Oh, sholat sunat ya kawan kita. Nah itulah ya. Jadi kalau orang yang sama-sama paham aman. Nah, jadi makmum yang cukup merubah niatnya kalau imam secara otomatis. Ustadz, masalah laki bini ini Ustadz. Misalnya di Medan dia sama laki sama bininya batal wudhu. Ikut Syafi'i. Karena Syafi'i menjelaskan ayat itu secara zahir. Aula mastumun nisa. Bila kau menyentuh perempuan. Maksud menyentuh apa? Masubil yadih. Menyentuh dengan tangan. Berarti yang batal itu kalau kena kulit. Kalau ini kan gak kena kulit ini. Jadi laki bini dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudhu kalau yang disentuh rambut. Laki membelai rambut bininya. Belayan rambutmu tidak lurus lagi. Berarti obat rebondingnya udah hilang, Bu. Boleh nggak? Boleh. Batal wudhu? Tidak. Kenapa? Karena rambut bukan kulit. Apalagi kuku. Kuku dengan kuku. Karena kuku bukan kulit. Gigi. Gigi dengan gigi. Tapi jangan kena bibir. Karena gigi bukan kulit. Ya ini hukum. Satu lagi ini. Tangan pakai pelapis. Karena menyentuhnya tidak kulit. Selain yang 4 ini. Menyentuh bini. Maka batallah wudhunya. Dah. Dia ulang tahun. Dia ulang tahun ke 30 ke Brastagi. Rupanya hujan salju. Jam 4 dingin kali. Ngambil wudhu dari jam 4. Ditahan-tahankan jalan untuk sholat maghrib. Datang lakinya gangguin. Pegang jangan. Pegang jangan. Nget. Kena. Batal wudhu. Gitu mau sholat maghrib. Pindah mazhab laku katanya. Dibagainya lah pendapat Maliki. Yang laki bini gak batal wudhu. Itu tak boleh. Boleh kita beribadat dengan banyak mazhab. Asal tidak dalam satu kodian. Kodian itu dalam satu perbuatan. Umpamanya cerita sholat. Aku ikut Syafi'i. Cerita wudhu. Aku ikut Syafi'i.
Tapi cerita berjualan aku ikut Hanafi. Kalau bapak cerita berjualan ikut Syafi'i, tak siap-siap bapak belanja di Carrefour. Bapak keretanya 10, isinya penuh. Anggaplah ada 500 item. Itu kalau mazhab Syafi'i, ku beli akan dikau roti, ku terima. Ku beli akan dikau korek, ku terima. Ku beli akan dikau singlet, ku terima. Maulah tak siap-siap itu. Tapi ikut pendapat Hanafi. Boleh yo, kata. Dah, jadi 500 item, satu aja ijab kabulnya. Ku beli ya? Ya. Suatu hari, pindah mazhab ini dibenarkan karena urusan darurat, namanya talfik. Caranya, di Medan dia batal. Tinggi dah, umrah. Ketika tawaf, nggak mungkin nggak kena laki-laki. Bukan disengaja itu kan. Sangkan ramenya orang. Tapi perempuan kena laki-laki. Kena pun kan dia pakai baju. Anggaplah entah kenapa terpegang dia. Salah pegang pikirnya lakinya rupanya orang. Karena ramenya terpegang dia kulit. Kan batal. Kalau batal bagaimana caranya? Jadi dua yang dia lakukannya. Pertama, boleh dia ikut mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali itu sama dengan Maliki. Tidak batal wudu bersentuh kulit. Jadi kalau Syafi'i yang batal kalau gini ya. Kalau Maliki, kalau Hanafi, bini laki bini peluk-pelukan, mohon maaf, peluk-pelukan, cium-ciuman, mesra-mesrahan, belai-belayan, tidak batal wudu. Jadi kapan batalnya? Kecuali bertemu dua kemaluan, artinya bersetubuh. Kalau nggak bersetubuh nggak batal. Kalau Maliki, nengok bini cantik aja, syahwat, batal. Belum ngapa-ngapain udah batal. Jadi pilih mana Bapak? Ikut pendapat yang kedua atau itu? Cantik bini itu, mak, sesuatu terjadi. Batal, belum ngapa-ngapain. Jadi kalau mazhab Hambali itu batalnya kalau syahwat. Dah. Jadi ikutlah cara wudu Imam Hambali. Kan susah Ustaz, mana paham kita. Sedangkan Syafi'i wudunya masih berserak, apalagi mazhab orang. Kalau begitu pakai pendapat yang kedua. Apa itu? Kilah namanya. Bapak bersentuh sama bini batal wudu. Tapi ketika tawaf, biar aja kena laki-laki lain. Kenapa? Tak ada unsur kesengajaan. Mana mungkin ku pegang laki orang? Nggak sengaja itu. Karena nggak sengaja namanya kilah. Maka pakailah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Boleh dan sah karena dalam kondisi darurat. Saya lebih suka mengajarkan itu. Daripada pindah-pindah mazhab, mengajar-ngajarkannya lagi aku. Capek aku. Udah diajarkan nggak paham-paham pula lagi itu. Kayak mana Ustaz? Di pesawat lagi nanti. Aku bilang jangan kalian tayamum, sholat aja iadah. Kalaupun mau bertayamum, tak aku salahkan. Nanti kerjaanku di situ mengajari lagi. Padahal udah diajari di Medan. Ustaz, lihatnya kayak mana? Ustaz, caranya kayak mana? Alah, panjang kali. Malu ditengok orang, hilang marwah gara-gara itu. Caranya udah, nanti di pesawat nggak ada pakai tayamuman. Jadi kayak mana sholat? Sholatnya menghormati waktu saja. Jadi kiblatnya kemana? Kemana muka pesawat tuh, ke situlah kiblatnya. Kalau kebetulan ke Mekah aman, ke Ka'bah kan? Kalau kebetulan pulang, ya ke Indonesia kiblatnya, udah ngadep Indonesia aja sholat subuh. Allahu Akbar. Duduk tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat. Nah, kan nggak sahnya itu sebenarnya. Tapi menghormati waktu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai nanti di tanah air, diulangnya lah sholat subuh yang dilakukannya tak sah itu. Apa niatnya? Sholli fardu subuhi rakaataini i'adatan. Sengaja aku mengulang, bukan mengkodo. Kalau mengkodo dia nggak sholat. Ini kan dia sholat, tapi nggak sah. Sifatnya menghormati waktu saja. Nah, udah kan lebih aman kan? Daripada bertayamum, bersalahan pula bertayamum. Kayak beruduk dibikinnya bertayamum tuh. Terakhir awak gurunya yang malu. Siapa guru kalian? Katanya. Padahal tak pernah ajarkan kayak gitu. Wah, udah paten-paten nak bimbing gitu pulang hancur gara-gara tayamum. Nah, jadi iadah saja. Bapak juga dalam kondisi tertentu nggak bisa untuk meninggalkan, mungkin payah kali nggak bisa lah. Atau dia udah bertayamum. Kalau tak bisa bertayamum, bapak tetap sholat. Sholat tanpa bertayamum, sholat tanpa berwudu, sholat seperti biasa. Kalau bisa duduk aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Udah dihitung. Nanti gitu kondisi aman, berapa kali sholat yang tak berwudu tuh.
Dihitung, diulang kembali. Dan mengulang itu hukumnya wajib. Cuman dia menghargai waktu. Gitu syaratnya sholat, dia sholat. Hanya karena keadaan dia nggak bisa sholat sempurna. Tetap sholat. Jangan ditinggalkan. Nah, tiket surga itu lebih dekat untuk Bapak. Karena Bapak penjaga langit. Jarang-jarang. Kami ke langit nggak bisa, Pak. Hanya Bapak niatnya elok-eloklah datang dari rumah ya. Ngajakku keluar rumah, bela negara aja walaupun nggak perang. Syahid dunia. Minimal wawaqo fitnatal qabri. Aman azab kubur sampai dunia kiamat. Luar biasa. Itu udah Bapak peroleh itu. Asalkan niat Bapak lurus, titik. Makanya setiap keluar dari rumah, itulah niatnya. Jangan yang lain-lain niatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaku ya Karim iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Ij'al lana ya Allah sihhatan wa salamatan wa barakatan wa quwwatan fi ta'atillahi wa ta'ati rasulik. Alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.